Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arif dengan NIM 220910 202077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Nurahya dengan NIM 220910 202140. Perkenalkan, nama saya Ika Julianti Prastika, NIM 2202 10 20 50 15. Perkenalkan, nama saya Bintang Nusantara dengan NIM 2209 10 20 20 56. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Aditya dengan NIM 2202 10 20 50 03. Dalam video ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait larangan impor thrifting. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang thrifting. Thrifting adalah kegiatan mencari pakaian bekas yang masih layak pakai dan memiliki nilai estetika di toko barang bekas, bazar, atau platform online lainnya. Kegiatan dilakukan oleh orang-orang yang mencari pakaian unik atau vintage untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang ramah lingkungan. Thrifting pakaian juga menjadi alternatif bagi mereka yang ingin membeli pakaian dengan harga yang lebih murah, terjangkau, dan memilih pakaian bekas. Kita dapat mengurangi limbah tekstil dan memberikan pakaian tersebut kesempatan kedua. Penyebab adanya larangan. Larangan impor thrifting atau pakaian bekas dari luar negeri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah alasan kesehatan. Pemerintah dapat melarang impor pakaian bekas untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pakaian bekas dapat membawa kuman, virus, ataupun bakteri yang dapat menimbulkan masalah kesehatan jika tidak diolah dengan baik sebelum dijual kembali. Yang kedua, perlindungan industri lokal. Pemerintah mungkin juga ingin melindungi industri pakaian dalam negeri dengan melarang impor pakaian bekas. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengusaha lokal untuk memproduksi lebih banyak pakaian, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Yang ketiga adalah kebijakan perdagangan. Beberapa negara dapat membatasi impor pakaian bekas sebagai bagian dari kebijakan perdagangan untuk melindungi pasar domestik mereka dan memperkuat posisi ekonomi mereka di kancah internasional. Penilaian terkait kebijakan larangan thrifting selalu ada pro dan kontra, di mana tim pro yaitu usaha UMKM mengatakan bahwa kegiatan mengimpor pakaian bekas adalah kegiatan mengimpor sampah. Kegiatan ini hanya memperbanyak sampah di Indonesia karena tidak semua barang yang diimpor berisikan pakaian yang layak untuk dijual. Masyarakat yang kontra atau para penggemar baju thrifting berpendapat bahwa kebijakan ini akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa tidak semua orang mampu membeli baju brand lokal dikarenakan harganya yang lebih tinggi dibandingkan baju thrifting. Baju thrifting dinilai unik dan tidak pasaran dibandingkan dengan baju brand lokal yang diproduksi banyak. Presiden Joko Widodo menegaskan bisnis baju bekas impor thrifting ini sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Selain berdampak pada industri UMKM, pemerintah sebut thrifting merugikan negara. Beragam dampak dari bisnis thrifting. 1. Kemenkop UKM sebut merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal. 2. Limbah baju bekas impor merusak lingkungan karena lebih banyak yang berakhir di TPA. Barang bekas pakai masuk Indonesia tanpa membayar bea dan cukai sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar UMKM sebesar 12-15%. Tampaknya kebijakan dan solusi berupa himbauan sudah sangat banyak dan tak sedikit juga yang gagal. Dibutuhkan kebijakan yang tegas baik dari pemerintah atau suatu inovasi dari sektor swasta. Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk menghentikan jumlah impor thrifting. Yang pertama, upaya yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah menyelesaikan atau memutus impor dari luar serta memperketat kebijakan tingkat kandungan dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan peminjaman kredit usaha rakyat. Dengan hal tersebut dapat memberikan stimulan utama dalam meningkatkan para pebisnis, lebih tepatnya di bidang fashion. Yang ketiga, UMKM training. Pemerintah harus bisa melakukan update ilmu melalui pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Pelatihan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pegiat bisnis dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbisnis. Itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera untuk kita semua.